Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai luas dan keliling segi empat. Di mana sekarang adalah contoh soal yang ke-6. Jika panjang KP sama dengan 20 cm, hitunglah luas dan keliling jajar genjang berikut. Nah, di sini sudah diketahui bahwa panjang KP berarti yang ini ya panjang KP. Nah, KP kita beri tanda adalah 20 cm. Hitunglah luas dan keliling jajar genjang berikut. Nah, jajar genjang ini adalah bangun yang berwarna merah. Jika pada gambar pada soal ini ya, yang berwarna merah ini adalah gambar jajar genjang. Maka kita dapat menuliskan luasnya sama dengan alas dikali tinggi. Di mana alas jajar genjang itu adalah KL, berarti 8 cm ya. Jadi kita dapat tulis alasnya sama dengan 8 cm. Dikali T, T itu kan tinggi. Tetapi jika kita perhatikan pada soal, tingginya belum diketahui nih. Dimana jika kita dapat membuat garis bantu, nah kita buat garis berputus ya, misalkan di atasnya adalah O, nah ini adalah tinggi, di mana LO merupakan tinggi jajar genjang. Jika kita perhatikan, ada garis putus-putus berwarna hijau di luar jajar genjang yang membentuk gambar segitiga. Nah, di sini membentuk segitiga LPM, di mana nantinya panjang PM akan sama dengan LO. LO itu kan tingginya. Berarti nanti kita dapat nih menentukan panjangnya dengan cara menggunakan rumus atau teorema Pythagoras. Berarti misal di sini ada segitiga. Segitiganya adalah LPM. Seperti itu ya. LPM seperti segitiga yang berwarna hijau ini nih, yang titik putus-putus, di mana dia memiliki sisi miring. Sisi miringnya itu kan LM, berarti sama dengan KM, yaitu 20 cm. Dan panjang alasnya LP adalah 20 dikurangi 8, berarti 12. Nah, LP-nya adalah 12. Nah, kita ingin mencari panjang dari PM. Karena PM itu merupakan tingginya ya nanti. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita sebelah kanan sini ya, bahwa rumus Pythagoras itu jika ada suatu segitiga siku-siku, misalkan di sini alasnya adalah A, tingginya adalah B, dan sisi miringnya adalah C, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin mencari apa nih? Kita ingin mencari PM. PM itu kan berarti tinggi. Berarti di sini adalah B. Maka B kuadrat akan sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga B akan sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Seperti itu ya. Nah, maka di sini kita bisa menghitung nih, panjang dari PM akan sama dengan akar dari C kuadrat. C kuadrat adalah sisi miring, berarti LM. LM-nya itu 20 cm, berarti 20 kuadrat dikurangi A kuadrat. A kuadrat itu berarti alasnya. Alasnya itu kan kalau di segitiga ini LP, berarti 12 cm. Jadi dikurangi 12 kuadrat. Nah, PM akan sama dengan 20 kuadrat, 400 ya. Dikurangi 12 kuadrat, 144. 400 dikurangi 144 adalah 256. Maka akar dari 256 adalah berapa? Nah, 16 cm. Seperti itu.
Setelah ini kita dapat PM itu tadi kan sama dengan tingginya. Berarti di sini kita dapat nih, tingginya adalah 16 cm. Maka luas dari jajar genjang ini adalah 8 cm dikali 16 cm. Sama dengan 320 cm kuadrat. Lalu selanjutnya adalah keliling. Ini luas ya, sudah kita dapat. Sekarang keliling. Keliling jajar genjang itu berarti kita menjumlahkan semua sisi pada jajar genjang. Berarti KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK. Seperti itu. Nah, tinggal kita substitusikan berapa nilai KL. KL itu 8 cm. Berarti 8 cm ditambah LM. LM itu sama dengan KN ya, berarti 20 cm ditambah MN sama dengan KL, 8 cm ditambah NK. NK adalah 20 cm. 8 ditambah 20 ditambah 8 ditambah 20 berarti ya 56 cm. Ini adalah kelilingnya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13 cm dengan panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Maka hitunglah A. Keliling belah ketupat dan B. Luas belah ketupat. Nah, di sini pada soal diketahui panjang sisi-sisinya adalah 13 cm. Berarti sisi-sisi itu kan adalah ada AB, ada BC, ada CD, ada DA ya. Nah, sisi-sisi belah ketupat itu sama panjangnya. Berarti kita bisa menggunakan tanda ini nih. Semua sisinya adalah sama, yaitu 13 cm. Nah, sekarang kita ingin mencari yang A. A itu adalah keliling belah ketupat. Maka keliling belah ketupat adalah 13 ditambah 13 gitu ya. Tambah 13 cm ditambah 13 cm. Maka 13 cm bisa kita tulis dikalikan 4. Bisa, boleh ya. Karena semuanya sama. 13 dikalikan 4 berarti sama dengan 52 cm. Ini adalah kelilingnya. Lalu kita jawab soal yang B. B itu adalah luas belah ketupat. Di mana rumus luas dari belah ketupat adalah setengah dikali D1 atau diagonal 1 ya, dikali D2 atau diagonal 2. Di mana diketahui bahwa diagonal satunya adalah 10 cm dan 24 cm. Misal, ini adalah diagonal 1 nih, ini 10 cm. Lalu diagonal 2 ini adalah 24 cm. Maka luasnya sama dengan setengah dikali 10 cm dikali 24 cm. 10 bisa ya dibagi 2, 5. Jadi sekarang 5 dikali 24 sama dengan 120. Satuannya cm pangkat 2. Seperti itu. Kita next ke soal nomor 8. Diagonal-diagonal belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Jika panjang AB sama dengan 5 cm, kita tulis dulu deh. AB-nya adalah 5 cm. Dan besar ABO. Berarti di sini ya, ABO itu adalah 60 derajat. Tentukan A, panjang AD. Nah, panjang AD itu sama dengan panjang AB. Berarti panjang AD sama dengan 5 cm. Selanjutnya yang B. Besar sudut BAO. BAO berarti kita menanyakan sudut A. Berapakah besar sudut A?
Nah, pada belah ketupat, diketahui bahwa diagonal yang berpotongan membentuk tegak lurus. Berarti di sudut O ini adalah besarnya 90 derajat. Jika kita perhatikan, bentuk A, B, O ini membentuk suatu segitiga, di mana besar seluruh sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, berarti kita bisa nih menghitung sudut A atau BAO sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 90 derajat. Dari mana 60 dan 90 ini? Dari sudut B dan sudut O. Jadi kita dapat menghitung besar sudut A atau di sini sudut BAO, gitu ya. Maka akan sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 90 derajat, 150 derajat ya. Maka 180 derajat dikurangi 150 derajat sama dengan 30 derajat. Inilah besar sudut BAO. Selanjutnya, yang C. Yang ditanyakan adalah keliling ABCD. Ya, maksudnya adalah keliling dari belah ketupat ini, gitu ya. Keliling dari belah ketupat ABCD. Keliling sama dengan kita jumlahkan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Tetapi karena di sini semua besar, maksudnya panjang sisinya itu sama, maka kita bisa hitung saja 5 cm dikalikan 4. Gitu. Maka hasilnya adalah 20 cm. Ya, seperti itu kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, hitunglah luas dan keliling bangun datar berikut. Luas dan keliling bangun datar dari layang-layang ya ini. Ini adalah bangun layang-layang. Di mana diketahui bahwa panjang sisinya adalah 5 cm. Yang ini nih. Nah, lalu yang bagian bawah panjang sisinya adalah 37 cm. Nah, jika panjang sisi atas pada layang-layang 5 cm, berarti sisi atas yang sebelahnya juga sama. Karena mereka memiliki sifat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, gitu ya. Nah, lalu yang bawah, bagian bawahnya adalah 37 cm. Otomatis yang sebelah bawah ini juga 37 cm. Saya misalkan deh, di sini A, B, C, D. Jadi ada layang-layang A, B, C, D. Maka panjang CB akan sama dengan panjang CD. Dan panjang DA akan sama dengan panjang AB. Maka sekarang kita akan menghitung luasnya. Luas dari layang-layang, rumusnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka setengah dikali diagonal 1. Diagonal satunya itu misalnya adalah yang ini, yang 24 cm. Nah, kita tulis setengah dikali 24 cm dikali diagonal 2-nya adalah yang 48 cm. Nah, sama dengan 24 bisa ya dibagi 2 jadi 12. Maka 12 cm dikali 48 cm sama dengan 576 cm pangkat 2. Ini adalah hasil dari luas layang-layang berikut. Ya, kita lanjut untuk menghitung keliling. Keliling sama dengan panjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Maka sama dengan AB-nya itu 5 cm ya, karena sama dengan panjang AD. Jadi di sini 5 cm ditambah BC 37 cm ditambah CD 37 cm ditambah DA 5 cm. Kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 84
cm. Ini adalah kelilingnya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke soal nomor 10. Hitunglah keliling dan besar sudut semua layang-layang berikut. Nah, di sini ada layang-layang A, B, C, D. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Keliling. Keliling itu berarti kita menjumlahkan semuanya. Berarti di sini AB, maaf, ya, AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Di mana AB? AB itu sama panjangnya dengan AD. Berarti panjang AB adalah 9 cm. Lalu panjang DC itu sama dengan panjang CB, yaitu 6 cm. Maka kita tuliskan AB. AB itu kan 9 cm. Ditambah BC. BC itu 6 cm. Ditambah CD. CD itu 6 cm. Ditambah DA. DA itu 9 cm. Maka 9 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 9. Berarti 30 cm ya. Seperti itu. Ini adalah kelilingnya. Lalu yang ditanya ke selanjutnya adalah besar sudut layang-layang. Besar semua sudut layang-layang. Berarti kita akan mencari besar sudut A yang pertama ya. Sudut A, di mana sudut A itu sudah diketahui 60 derajat. Lalu besar sudut B juga sudah diketahui ya, 110 derajat. Lalu kita ingin mencari sudut C. Oh, sudut C belum diketahui. Dan sudut D juga belum diketahui. Nah, sudut D ini pada layang-layang memiliki sifat ya, bahwa ada sepasang sudut yang besarnya sama. Nah, di sini adalah sudut D dan sudut B yang memiliki besar yang sama. Maka kita dapat tuliskan sudut D sama dengan 110 derajat. Lalu sudut C-nya berapa? Nah, untuk segi 4, semua bangun segi 4 memiliki besar seluruh sudutnya adalah 360 derajat. Itu yang harus kita ingat ya. Maka kita dapat menghitung nih, besar dari sudut C akan sama dengan 360 derajat dikurangi jumlah semua sudut yang lain. Yang lain itu berarti sudut A 60 derajat ditambah sudut B 110 derajat ditambah sudut D 110 derajat. Maka akan sama dengan 360 derajat dikurangi 280 derajat. Maka sama dengan 80 derajat. Ini adalah besar sudut C. Seperti itu. Ya, silahkan dipahami. Semoga bisa dipahami ya. Kita next ke soal nomor 11. Hitunglah luas dan keliling bangun trapesium berikut. Luas. Luas trapesium rumusnya adalah setengah dikali tinggi dikali jumlah dua sisi sejajar. Nah, di mana di sini diketahui bahwa tingginya adalah 4 cm ya. Maka setengah dikali 4 cm dikali jumlah dua sisi sejajar, berarti bagian alas dan bagian atas. Bagian alasnya adalah 13 cm ditambah bagian atasnya adalah 8 cm. Maka ini bisa kita bagi ya, 4 dibagi 2 adalah 2. Maka akan sama dengan 2 cm dikali
13 ditambah 8, 21 cm. 2 dikali 21, 42. Ya, ini adalah luasnya. 42 cm pangkat 2. Lalu kelilingnya. Keliling sama dengan penjumlahan dari semua sisi di bagian luar gitu ya. Semua sisinya. Berarti misalnya di sini adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D, maka kelilingnya sama dengan panjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. AB-nya adalah 13, jadi 13 cm ditambah BC. BC itu 7 cm ditambah CD. C ke D 8 ya. 8 cm ditambah DA. D ke A 5 cm. Maka keliling sama dengan 13 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 33 cm. Ini adalah keliling dari trapesium berikut. Lalu soal terakhir nomor 12. Pada trapesium ABCD, hitunglah besar sudut C dan sudut D. Nah, ini juga menggunakan sifat dari trapesium, di mana pada sudut yang berdekatan, pada kaki yang berdekatan itu berjumlah 180 derajat. Maka besar sudut A ditambah sudut D akan sama dengan 180 derajat. Di sini sudut A sudah diketahui, besarnya adalah 79 derajat. Maka 79 derajat ditambah sudut D, karena sudut D yang ditanyakan ya, sama dengan 180 derajat. Sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi 79 derajat. Maka sudut D sama dengan 101 derajat. Ya, untuk selanjutnya, untuk mencari sudut C, besar sudut C, maka sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B berapa sih? 54 ya di sini. Ya, jadi kita tulis 54 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 54 derajat. Maka besar dari sudut C adalah 126 derajat. Ya, seperti itu pembahasan kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa dipahami ya. Ya, semoga untuk soal-soal selanjutnya bisa dikerjakan masing-masing. Oke, sampai sini dulu. Mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.